Salam sehat, selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Wah, luar biasa bagaimana pemirsa keadaan Anda. Saya harap semuanya oke-oke aja, dan kalaupun Anda mungkin saat ini sedang sakit, jangan khawatir. Pasti ada solusi di Go Healthy, tentunya dengan bantuan teknologi laser. Dan bagi Anda yang mungkin saat ini sedang sakit, atau mungkin mau mendapatkan solusi, ayo datang ke sini, kami undang, sama-sama kita di studio. Kita cari solusinya dengan cara kirimkan dulu data Anda, terutama riwayat kesehatan dan juga pertanyaan Anda di email yang ada di layar kaca Anda saat ini. Ayo, kita mulai saat ini tentunya. Kita perlu pakar, kita perlu ahlinya, langsung aja kita kenalan. Yang pertama ada Mas Boyke, yang selalu terlihat awet muda. Apa kabar, Mas? Halo, gimana Edwin? Sehat dong, sehat. Pemirsa, salam sehat dan jangan lupa bahagia. Yes, ada juga Mbak Preti. Mbak Preti bagaimana? Tetap sehat ya? Oh tetap dong, harus selalu sehat. Mas Edwin juga selalu sehat. Pemirsa di rumah jangan kemana-mana, simak tips dari saya dan Mas Boyke agar hidup Anda menjadi lebih sehat. Nah, ada juga Ibu Sumira dan Pak Mariono. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, oke. Nanti kita ngobrol jauh lebih lanjut tentunya. Saya mau tes dulu nih Bu, Pak. Kira-kira tahu apa enggak benar atau salah? Karena di masyarakat nih banyak komen-komen yang kita belum tentu tahu benar atau salah. Ya, saya tes ya. Nah, pemirsa juga di rumah, menurut Anda nih ya, berdebar-debar pasti tanda penyakit jantung atau tidak? Menurut Tidak. Ibu Sumira? Tidak. Jawabannya tidak? Tidak. Kalau Pak Mariono? Bukan. Enggak, jadi jawabannya enggak ya? Enggak, Alasannya kenapa? Kalau debar-debar kan kadang-kadang cuma kaget atau apa gitu. Ya, jadi pemirsa, berdebar-debar itu memang salah satu tanda. Oke. Ya, tapi tidak berarti kalau berdebar-debar itu sakit jantung. Tadi betul tuh Bapak, berdebar-debar dengar petasan, Nah, iya, ya kan? betul. Atau pada penyakit-penyakit yang lain, misalnya kekurangan cairan, kita juga kadang-kadang berdebar-debar, ya. Kemudian mimpi yang menakutkan, bangun-bangun juga Nah, berdebar-debar betul, dengan betul, keringat betul. dingin. Nah itu semua adalah yang mengakibatkan berdebar-debar. Tetapi ya, kalau untuk memastikan berdebar-debar itu dengan kaitannya dengan penyakit jantung, maka sebaiknya diperiksakan ke dokter. Benar nggak nih berdebar-debar ini akibat penyakit jantung? Karena bisa jadi sekali lagi berdebar-debar merupakan salah satu tanda penyakit jantung. Jadi ini jawabannya adalah salah. Oke, jadi jelas ya pemirsa, berdebar-debar pasti tanda penyakit jantung, jawabannya adalah salah. Jadi betul jawaban dari Ibu dan Bapak. Sekarang yang kedua nih, pemirsa juga, muncul bintik kuning di sekitar mata, tanda kolesterol tinggi. Nah, gimana Bu? Betul. Betul jawabannya. Bapak bagaimana? Iya betul. Kenapa Ibu bisa jawab benar? Pernah nggak ketemu yang begini nih? Ketemu orang-orang yang bintik-bintik kuning di sekitar mata? Pernah. Sering Iya. ya? Pernah. Ya Iya. mungkin pemirsa di rumah juga banyak nih mengalami hal yang serupa atau melihat anggota keluarga atau lingkungan-lingkungan di sekitarnya mengalami hal yang sama. Kita sama-sama lihat yuk, bintik kuning ini yang dimaksud nih seperti apa sih? Nah, bintik-bintik kuning di area sekitar mata ini kita sebut dengan santelasma. Apa sih itu santelasma? Jadi ada bintil-bintil kuning terutama di area wajah, terutama di area kelopak mata yang muncul akibat adanya deposit jaringan lemak atau kolesterol di bawah jaringan kulit. Dan ini biasanya terjadi pada orang-orang dengan kolesterol tinggi. Jadi kalau misalnya pemirsa di rumah nih mengalami hal serupa nih, jangan cuma dianggap mengganggu estetika saja. Hati-hati loh, itu dapat mengganggu kesehatan pembuluh darah dan darah Anda yang dapat mengakibatkan komplikasi. Memang secara estetika terganggu, tapi yang lebih penting adalah kolesterol tinggi ini dapat mengakibatkan komplikasi. Jawabannya adalah benar. Nah, semua pertanyaan ini ada kaitannya dengan Ibu Sumira sendiri. Oleh karena itu, mari kita lihat perjuangan tidak hanya Ibu Sumira, tapi juga suaminya yang menemani dia menghadapi satu jenis penyakit yang bisa merenggut nyawanya kapanpun. Ini dia cerita singkatnya. Sumira. Sejak 30 tahun lalu, ia sempat mengeluhkan dadanya sakit. Namun, hal ini ia abaikan karena keluhannya tidak berulang. Hingga pada 2018 kemarin, dadanya menjadi sering sakit. Sumira merasa jantungnya sering berdebar-debar sangat kencang. Dan benar saja, kekhawatirannya terjadi. Ia dikatakan mengalami penyakit jantung karena ada penyempitan di pembuluh darahnya sebesar 60%. Puncaknya terjadi pada akhir Desember 2022. Sumira mengalami serangan jantung. Dokter mengatakan penyempitan yang dialami oleh Sumira semakin besar. Diduga hal ini karena kadar kolesterolnya yang tinggi. Dan tak hanya itu, tekanan darah Sumira pun tinggi. Sumira pun berharap dirinya bisa kembali pulih.
Sebab ia menjadi sulit beraktivitas karena setiap kali melakukan aktivitas yang cukup berat, dadanya akan kembali sakit. Ibu, kalau mungkin kita flashback sedikit, waktu serangan pertama ini, bagaimana ceritanya, bagaimana perasaan Ibu? Waktu serangan pertama itu tahun 2018 ya. Kalau saya itu kerja, kenapa ini sakit, suka nyeri sampai nembus ke punggung. Nyerinya gitu. di mana Ibu? Di sebelah sini. Di bagian dada? Tapi tembus sampai ke belakang? Iya, sampai ke ini apa? Nafas bagaimana Ibu? Napasnya agak sesek. Oke. Akhirnya Setelah nggak itu kuat, bagaimana? ya terus bawa ke rumah sakit. Oke, di rumah sakit dokter katakan apa? Dokter katakan kena serangan jantung, terus awal itu ya terus di kateter. Oke. Nah itu kata dokter sudah masuk jantung koroner, penyempitan sudah 60%. Maaf, dengan Ibu sumbatannya ada berapa saat ini? Saat ini kemarin 3, 1 udah pasang ring. Nah, Oke, Pak Mariono, Iya. waktu sudah mulai terjadi Pak Mariono di sana, perasaan Pak Mariono sendiri melihat istri tercerita begini, bagaimana Pak? sedih ya. Iya sedih rasanya itu. Takut sedih, ya? takutnya man anak-anak masih kecil-kecil waktu itu kan ya. Oke. Tapi namanya keluarga ya kita harus saling membantu, Support. kasih support terus gitu. Disinilah cinta Bapak diuji ya. Iya. Biasanya kalau serangan sudah mulai mau tiba ini gejalanya seperti apa Pak? Ya dia lemes gitu aja gitu. Susah tidur ya? Nggak susah tidur, nggak punya tenaga. Sebelum tidur dan setelah tidur, keluhannya seperti apa? Mungkin bisa di-share kepada pemirsa yang mungkin, wah saya juga begitu ternyata. Bagaimana Ibu? Kalau awal mau tidur itu biasanya buat rebahan tuh suka sakit ya, buat pas rebahan gitu sakit, agak sesek. Jadi saya nggak bisa tidur pakai bantal 1, 2, pakai 3 baru saya bisa Berarti tidur. posisinya sekitar 45 derajat Ibu Iya. ya? Oke. Setengah duduk gitu. Ibu waktu ketika dicek, dokter ada katakan sesuatu nggak? Iya, waktu itu ditanyain apakah ada keluarga yang sakit jantung, ada ayah saya. Kolesterolnya Ibu waktu itu berapa? Kolesterol saya hampir 200. Hampir 200. Tensinya berapa? Tensinya 160 per Oke. 80. Itu dari waktu muda apakah sempat periksa tensi begitu terus atau bagaimana Ibu? Waktu muda sih enggak ya, orang kerja. Oh sehat-sehat aja ya, nggak khawatir. Nggak ngecek ya lebih tepatnya ya berarti Enggak, pas satu muda ya. Oh, berarti Dan nggak ketahuan pas ketahuan satu ya. serangan jantung, pas Iya. satu dicek ternyata kolesterol tinggi, tensinya juga tinggi. Nah pemirsa sebelum melakukan pengambilan gambar kita juga sempat melakukan pemeriksaan kesehatan nih. Di sini kita sama-sama lihat yuk. Ini tinggi nih Pak, Ibu. Ya Ibu ini tensinya 169/91, ini hipertensi. Bapak juga 155/94. Ibu saya mau tanya terlebih dahulu, Ibu ada mengonsumsi obat hipertensi? Mengkonsumsi. Mengkonsumsi obat Iya. hipertensi. Obat-obatan dari dokter semua dikonsumsi secara rutin ya? Dikonsumsi, ya, rutin. Nah, ini harapannya Ibu nanti ketika kontrol atau melakukan kunjungan dokter secara rutin, Ibu harus mengatakan nih tensi saya masih belum terkendali. Ini buktinya nih Bu. Ya tensi Iya. ada di 169/91. Bapak belajar dari cerita Ibu. Iya, Kalau nggak iya. dikendalikan, waspada. Iya. Jangan sampai mengalami hal yang sama seperti Ibu. Tentunya saya akan berpikir juga bahwa Bapak dan Ibu makanya diatur nggak sih sebelum-sebelum ini? Atau sebelum Ibu didiagnosa serangan jantung? Jujur. Enggak. Enggak, dua-duanya enggak. Enggak. Asal suka. Dua-duanya suka gorengan santan. Yang pertama itu. Yang kedua adalah bahwa serangan jantung itu sudah Ibu rasakan, ya. Itu adalah gejala yang khas nih pemirsa juga harus ingat. Ketika ada rasa nyeri di dada kiri yang terasa tertusuk sampai ke belakang, disertai keringat dingin atau berdebar atau lemas, itu adalah salah satu tanda khas daripada serangan jantung. Jadi serangan jantung itu sebabnya apa? Dari makan makanan ya, dari berolahraga juga berdua enggak kan? Enggak berolahraga. Jarang, ya. Tidur juga nggak cukup, ya. Nah, itu 3 itu saja sudah mengakibatkan kekentalan darah. Jadi kuncinya di mana? Kekentalan darah yang mengakibatkan tadi bisa terjadi penyumbatan 60%, 80%, ya kan? Nah, si penyumbatan inilah yang akhirnya dirasakan ya oleh ibu sebagai nyeri yang terjadi di tangan. Kiri yang menembus ke belakang. Komplikasi ini nggak melulu masalah di jantung saja. Tubuh kita ini ada pembuluh darah dari ujung kepala sampai ujung kaki, Bu. Dan kebetulan yang mengalami sumbatan pada kasus Ibu adalah di pembuluh darah di jantung. Tapi kan bukan berarti di pembuluh darah lain nggak ada sumbatannya. Nggak demikian. Waspada. Kalau misalnya nyumbatnya di pembuluh darah di otak bisa terjadi serangan stroke. Kalau nyumbat dari ginjal bisa terjadi gagal ginjal. Bahkan sumbatan ini bisa juga terjadi pada pembuluh darah yang ada di kaki maupun di tangan yang bisa mengakibatkan gangguan gerak.
bergerak dan itu harus diwaspadai. Jadi saran saya nih buat ibu dan bapak, tekanan darah harus bisa dikendalikan dengan baik di angka normal 120/80. Saya harap pemirsa di rumah juga dapat melakukan demikian. Nah, salah satu upaya yang bisa ibu, bapak, dan pemirsa lakukan adalah menggunakan teknologi laser. Teknologi laser yang digunakan pada area pergelangan tangan, di sini ada 2 pembuluh darah yang besar dan ada titik-titik akupuntur. Nantinya ketika disinarkan dengan menggunakan teknologi laser, pembuluh darah akan menghasilkan nitric oxide atau oksida nitrit yang akan dibawa ke seluruh tubuh, termasuk ke pembuluh darah yang ada di jantung, Bu. Gunanya apa? Untuk membantu meningkatkan elastisitas pembuluh darah. Jadi pembuluh darah yang tadinya cenderung nyempit ini menjadi melebar. Hasilnya apa? Tekanan darah bisa menjadi lebih terkendali, membantu mencegah penempelan keping-keping darah. Sehingga darah-darah yang tadinya kental, kualitas darahnya bisa membantu meningkat. Contohnya nih kalau misalnya ada gumpalan darah yang menyumbat di pembuluh darah jantung seperti yang terjadi pada Ibu Sumirah, ini bisa dibantu untuk diuraikan. Aliran darah menjadi lebih lancar, nutrisi dan oksigen terhantar ke organ vital dengan baik sehingga komplikasi dan resikonya bisa kita kendalikan. Untuk Bapak juga harus sama. Ya, jaga pola hidup, minum obat secara rutin dan gunakan teknologi laser agar tekanan darahnya bisa lebih terkendali lagi. Proses penuaan, ibu mengalami menopause, bapak mengalami andropause. Ya, hormon-hormonnya berkurang, kekentalan darahnya bertambah. Kemudian di sekeliling kita orang-orang yang merokok. Belum ke faktor keturunan, ibunya ada yang menderita hipertensi, bapaknya. Itu kan tidak bisa kita cegah. Artinya apa? Artinya kita harus melakukan pola hidup sehat, harus melakukan check up, dan saya ajak pemirsa juga untuk menggunakan teknologi laser sebagai bagian dari gaya hidup, sebagai pelengkap supaya kita tetap darahnya itu tidak kental, pembuluh darahnya tidak kaku. Ayo sekarang juga pemirsa gunakan alat kesehatan dokter laser ataupun EQ-Laser Ultimate. Sangat praktis dan mudah digunakan. Bisa terapi di mana aja dan kapan aja. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15-60 menit. Sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Dokter laser maupun EQ-Laser akan menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi nitric oxide. Dapat melenturkan dan melebarkan pembuluh darah, manfaatnya bantu atasi hipertensi. Saatnya jadikan EQ-Laser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Bagaimana cara mendapatkannya? Segera hubungi nomor yang tertera di layar kaca. Call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan jika Anda sudah memiliki dokter laser ataupun EQ-Laser, Anda dapat berkonsultasi gratis dengan dokter jika dibutuhkan. Produk dokter laser dan EQ-Laser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser maupun EQ-Laser dari Gogomall. Pemirsa jangan kemana-mana ya, nanti kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Ini adalah 2 olahraga aerobik yang bisa kamu lakukan agar tubuh kamu tetap sehat. Olahraga aerobik adalah jenis olahraga yang membutuhkan oksigen untuk pembentukan energi. Olahraga aerobik punya banyak manfaat loh. Selain menurunkan berat badan, dia juga bisa membantu menurunkan tekanan darah dan meregulasi gula darah. Olahraga apa aja yang bisa kamu lakukan? Yang pertama itu jogging, yang kedua bersepeda. Lengkapi upaya olahraga kamu dengan menggunakan teknologi laser agar tubuh kamu tetap sehat. Kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bagaimana pemirsa? Sejauh ini Anda sudah mendapatkan sedikit informasi mengenai penyakit jantung dan juga komplikasi yang sangat berbahaya. Ibu Sumirah, kalau boleh saya tanyakan lagi, selain tadi Ibu bilang, aduh ini sesak, sakit sampai ke belakang. Keluhannya apa lagi, Bu? Kalau buat naik tangga itu nggak bisa ya. Oke. Kalau buat sholat itu kalau habis sujud tuh berdiri tuh rasanya nyeri, sakit Sesak, gitu Ibu, ya? ya. Oke. Terus biasanya saya kalau habis sholat subuh itu terus pengen suka pakai oksigen gitu, sesak. Oke. Ibu kalau mungkin ada yang mau ditanyakan kepada para praktisi kesehatan, silakan Ibu. Mas Boyke, bagaimana cara menjaga biar bisa benar-benar fit, pulih tenaga seperti sedia kala gitu? Bisa, saya pengen banget dok gendong cucu gitu loh. Nah ini pemirsa,
Jantung kita itu adalah titipan Tuhan yang bekerja 24 jam tanpa berhenti per hari. Lihat pembuluh-pembuluh darahnya kemana-mana, ke seluruh tubuh. Lihat kok ke kepala, ya, kemudian ada yang ke bawah juga, ke ginjal, ke organ reproduksi, ke kaki. Oleh karena itu dia harus sehat. Dia harus mampu memompa, ya, darah yang mengandung nutrisi, mengandung oksigen ke seluruh organ-organ vital. Otak, ya, jantungnya itu sendiri, ginjal, kemudian juga organ reproduksi, limpa, liver, dan seterusnya. Nah, untuk itu, ya, diperlukan apa? Diperlukan darah yang baik. Darah yang tidak kental, yang tidak ada penyumbatan. Pada ibu terjadi penyumbatan 60-80% di otot-otot jantungnya, sehingga dia tidak bisa memompa dengan baik. Akibatnya rasa nyeri ini terasa sampai tertusuk sampai ke belakang. Termasuk juga di kepalanya ibu ini, ya, ada penyumbatan kan Bu? Di atas, diperiksa waktu itu pernah dilakukan pemeriksaan, ada penyumbatan, ya. Nah, akibatnya apa? Kalau daerah di kepala terjadi penyumbatan, bisa terjadi stroke. Nah, sekarang apa yang kita harapkan dari ibu ini? Dari ibu ini yang kita harapkan jangan sampai pasang ring tambah-tambah terus, jangan sampai muncul penyumbatan baru di kepala menjadi stroke, ya. Oleh karena itulah upayakan selalu, pertama, lakukan pola hidup sehat. Kedua, check up yang teratur, dan ketiga ya tadi, gunakan teknologi laser yang memang khusus untuk darah dan pembuluh darah. Pemirsa, sekali lagi, teknologi, karena apa? Teknologi ini memang sudah terbukti bisa membantu untuk mengakibatkan aliran darah lancar dan pembuluh darahnya menjadi tidak kaku, sehingga hipertensinya bisa diturunkan. Penyumbatan pembuluh darah ini seperti apa sih? Nah, di sini Bu Sumira dan pemirsa di rumah kita sama-sama simak ya. Di sini saya punya gambaran 4 pembuluh darah ya. Di sini ada pembuluh darah yang sangat bersih. Ini biasanya hanya terdapat pada anak-anak yang baru lahir atau yang masih kecil. Tapi seiring dengan meningkatnya usia, bahkan di remaja pun itu sudah ada sumbatannya. Kok bisa? Nah, mungkin memang pola hidupnya masih terjaga dengan baik. Tapi yang kita tidak sadari adalah faktor lingkungan. Polusi udara. Nah, seiring dengan meningkatnya usia, bertambah juga paparan kita terhadap makanan yang tidak sehat, pola hidup yang tidak baik, tidak olahraga, kurang tidur, paparan asap rokok secara aktif maupun tidak aktif, lingkungan, polusi udara, sumbatan akhirnya makin bertambah. Nah, yang dialami oleh Ibu Sumira nih mungkin udah seperti ini nih, udah di angka 80% sampai 90%. Nah, bisa dibayangkan kalau misalnya Ibu Sumira nih tekanan darahnya tidak dikendalikan atau gula darahnya tinggi, kolesterol tinggi, apa yang terjadi? Ini dinding pembuluh darahnya ini bisa mengalami kerobekan atau luka yang akhirnya mengakibatkan sel-sel keping darah berkumpul pada area tersebut dan mengakibatkan sumbatan total. Bisa mengakibatkan serangan jantung, kalau misalnya terjadi pada otak bisa mengakibatkan serangan stroke. Nah, di sini kan saya juga mendengar ceritanya bahwa ternyata dalam pemeriksaan MRI atau pemeriksaan scan otak itu didapatkan bahwa ternyata udah ada sumbatan ya pembuluh darah otak ya. Ini sih kita nggak mau nakut-nakutin ibu, ini bentuk kasih sayang kita terhadap ibu. Kita cuma mau mengingatkan aja bahwa jangan sampai ibu sudah menderita serangan jantung, penyakit jantung koroner, ditambah serangan stroke. Saya sih nggak bisa membayangkan. Saya pasti kalau jadi bapak nih udah deg-degser banget nih, ya kan, betul ya Pak ya? Nah, Bapak sama juga, tensinya kan masih belum terkendali, ya harus bisa dikendalikan, jangan sampai keduanya nih kompak dalam kesehatan yang memburuk, justru maunya kompaknya dalam kesehatan yang meningkat. Jadi apa yang bisa ibu dan pemirsa lakukan adalah menggunakan teknologi laser untuk membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah, membantu mengendalikan tekanan darah, membantu mengendalikan gula darah maupun kolesterol dengan cara bagaimana metabolisme dalam tubuh kita nih dijadikan lebih optimal, ditingkatkan kembali sehingga energi yang dihasilkan lebih meningkat di saat bersamaan gula darah dan kolesterol menjadi lebih terkendali. Aliran darah dibuat menjadi lebih lancar sehingga darah yang membawa nutrisi dan oksigen ke sistem saraf pusat, ke otot-otot jantung atau organ vital lainnya bisa tercapai dengan maksimal. Harapannya adalah ibu, bapak, dan pemirsa di rumah bisa menjaga kesehatan dengan baik menggunakan teknologi laser dan tentunya terhindar dari komplikasi yang mengancam nyawa. Si teknologi laser ini emang fungsinya apa? Dulu cuman sinarnya merah pemirsa. Sekarang sudah ada merah, biru, kuning. Ya, yang merah dia bisa
membantu untuk mencegah pengentalan darah melalui pencegahan penempelan keping darah dan menghancurkan gumpalan-gumpalan darah, ya, mengubah glukosa, kolesterol menjadi tenaga, akibatnya aliran darah lancar. Yang biru dia bisa mengubah yang namanya menambah nitrik oxide sehingga aliran darah itu menjadi lancar, tekanan darahnya turun. Dan tadi ada satu lagi, yang kuning. Yang kuning itu yang betul-betul sebenarnya adalah teknologi laser yang sangat membantu khususnya mereka-mereka yang sudah mulai kesulitan tidur, Bu. Orang-orang menopause, orang-orang andropause, lagi stres, itu biasa sulit sekali tidur. Saya tahu banget. Sinar kuning ini mengaktifkan kembali melatonin yang sudah menurun pada orang-orang menopause. Lalu sinar kuning juga mengaktifkan lagi satu hormon namanya hormon endorfin, hormon kebahagiaan, sehingga kita selain tidurnya nyenyak, pikiran kita juga menjadi lebih bahagia. Akibatnya apa? Akibatnya kita lebih bertenaga, lebih bahagia, dan lebih awet muda. Itulah gunanya teknologi laser yang portable, yang bisa digunakan oleh semua orang, baik sebagai pencegahan, pengobatan, maupun mencegah komplikasi-komplikasi lanjutan. Terlebih lagi, ingat Bu, yang penyumbatan di otak ini harus dijaga dengan baik, ya. Teknologi laser ini ada ekstensinya, bisa digunakan secara intranasal. Intra artinya di dalam, nasal artinya rongga hidung. Jadi digunakan di dalam rongga hidung agar pembuluh darah yang ada di dalam rongga hidung memaksimalkan produksi nitrik oxide atau oksida nitrit yang akan diedarkan terutama ke pembuluh darah yang ada di kepala. Jadi pembuluh darahnya menjadi lebih terbuka, membantu melancarkan aliran darah. Harapannya adalah sumbatannya jangan sampai bertambah, dan kalau misalnya ada sumbatan, ada gumpalan, itu dibantu untuk diuraikan. Jadi Bapak, Ibu, ingat ya, jaga pola hidup, konsumsi obat secara rutin, dan gunakan teknologi laser. Pemirsa juga demikian. Jangan tunggu nih sampai mengalami serangan jantung terlebih dahulu. Buat yang sudah punya kolesterol tinggi, yang diabetes, tekanan darah tinggi, atau yang masih belum memiliki masalah kesehatan, ayo jaga pola hidup sehat sedini mungkin dan gunakan teknologi laser sebagai pelengkap gaya hidup Anda. Saya pernah menderita kolesterol di angka 280, kemudian insomnia dan sakit kepala. Jadi pusing, sering pusing. Sekarang kolesterol saya terkontrol di angka 150, kemudian keluhan sakit kepala saya hilang, pola tidur saya sudah cukup baik sekarang. Dan Ibu, Pak, sebagai tanda bahwa kami care, sayang dengan Bapak dan Ibu. Kami mau Bapak dan Ibu sehat. Kami dari Gogomol ingin mempersembahkan dokter laser, teknologi laser ini kepada Ibu. Silakan Ibu pakai supaya Ibu cepat sembuh, supaya Bapak juga bisa pakai berdua sama-sama sehat. Amin. Ya, jadi mulai saat ini benar-benar Ibu pakai, dan ini bisa jadi bukti kesehatan, nanti keluarga semua juga bisa melihat Bapak dan Ibu sehat. Amin. Wah, gimana pendapatnya Ibu, Pak? Terima kasih. Sangat senang. Senang ya Ibu ya? Senang. Semoga dengan alat ini saya menjadi lebih sehat lagi, bisa aktivitas lagi, bisa bekerja lagi, membantu suami. Amin, Cari amin. rezeki. Amin. Mari gunakan dokter laser bergantian dengan keluarga Anda ya. Ajak keluarga Anda untuk menjaga kesehatan dari sekarang sebelum komplikasinya menyerang. Hubungi segera nomor yang tertera di layar kaca Anda ya pemirsa. Call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan ada layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Produk EcoLaser Ultimate asli, berkualitas, bermanfaat, serta sudah terdaftar di pemerintah. Hanya di Gogomol. Ingat, teknologi laser, ingat Gogomol. Kualitas darah menentukan kualitas hidup. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya sebelum terlambat. Terima kasih Ibu Sumira dan Pak Marianto. Terima kasih juga para praktisi kesehatan. Dan thank you bagi Anda pemirsa di rumah yang sudah setia bersama kami di Go Healthy episode kali ini. Pemirsa, kami selalu terbuka kok untuk kritik dan saran dari Anda. Untuk itu, kirimkan kritik serta saran Anda melalui email di bawah ini. Sampai bertemu di episode Go Healthy selanjutnya.